Halo, kami dari kelompok J ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Halo, perkenalkan nama saya Chelsea Farasudipto dengan NPM 24013010209. Halo, nama saya Sinta Alicia Pugarmanto dengan NPM 24013010198. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasrita Putri dengan NPM 24013010173. Perkenalkan, nama saya Farah Khaira Fayaza dengan NPM terakhir 266. Pada soal ini terdapat isu mengenai kesalahan entry pada suatu perusahaan di mana pihak perusahaan mengetahui adanya kejanggalan pada entry namun tidak mempertanggungjawabkan mengenai masalah kejanggalan tersebut. Mr. Norman, if you could just describe for the jury how the meeting started and what was said during the meeting. I cannot recall exactly who initiated the discussion, but right away Scott Sullivan acknowledged that he was aware we had problems with the entries. David Myers had informed him, and we were considering resigning. He said that he respected our concern, but that we were not being asked to do anything that he believed was wrong. He mentioned that he acknowledged that the company had lost focus quite a bit due to the preparation for the Sprint merger, and that he was putting plans in place and projects in place to try to determine where the problems were, why the costs were so high. He did say he believed that the initial statements that we produced, that the line costs in those statements could not have been as high as they were, that he believed something was wrong and there was no way that the costs were that high. I informed him that I didn't believe the entry we were being asked to do was right and that I was scared, and I didn't want to put myself in the position of going to jail for him or the company. He responded that he didn't believe anything was wrong. Nobody was going to be to jail, but that if it later was found to be wrong, that he would be the person going to jail, not me. He asked that I stay, don't jump off the plane, let him land it softly. That's basically how he put it. And he mentioned that he had a discussion with Bernie Ebbers, asking Bernie to reduce projections going forward, and that Bernie had refused. Mr. Norman, you said that Mr. Sullivan said something about don't jump out of the plane. What did you understand him to mean when he said that? Not to quit. During this meeting, did Mr. Sullivan say anything about whether you will be asked to make entries like this in the future? Yes, he made a comment that from the point going forward, we wouldn't be asked to record any entries, high-level late adjustment, that the numbers would be the numbers. What did you understand that to be mean? The numbers will be the numbers? That after the preliminary statements were issued, with the exception of any normal transactions, valid transaction, we would not be asked to be recording any more late entries. I believe you testified that Mr. Sullivan said something about the line cost numbers not being accurate. Did he ask you to conduct any analysis to determine whether the line cost numbers were accurate? No, he did not. Did anyone ever ask you to do that? No. Did you ever conduct any such analysis? No, I didn't. During this meeting, did Mr. Sullivan ever provide any accounting justification for the entry you were asked to make? No, he did not. Did anything else happen during the meeting? I don't recall anything else. How did you feel after this meeting? Not much better actually. I left his office not convinced in any way that what we were asked to do was right. However, I did question myself.
to some degree after talking with him, wondering whether I was making something more out of what was really there. Pada soal A, terdapat pertanyaan what appears to be the ethical issue involved in this case. Apa permasalahan etika yang terdapat pada kasus ini? Isu atau permasalahan etika pada kasus ini adalah di mana pihak perusahaan itu sebenarnya mengetahui ada kesalahan pada entry, namun tidak mau mengakui dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Di mana pada isu ini, atasannya Troy Norman itu tidak ingin mengakui bahwa entry yang mereka masukkan itu terdapat kesalahan. Dia tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Selanjutnya pada pertanyaan B, is Troy Norman acting improperly or immorally? Apakah Troy Norman berperilaku tidak bermoral dan tidak benar? Troy Norman berperilaku keduanya, namun tidak sepenuhnya salah, karena dia pada saat bersamaan dia tuh mendapat tekanan dari atasannya. Atasannya secara tidak langsung mengancam Troy Norman untuk tidak keluar dari perusahaan dan membiarkan atasan tersebut mengurusnya sendiri. Namun di sisi lain, jika Troy Norman itu tetap berada pada perusahaan tersebut dan tidak melaporkan apapun, itu bisa mengancam Troy Norman sendiri karena bisa-bisa dia ditangkap dan masuk penjara karena membenarkan kesalahan yang terdapat pada perusahaan tersebut. Saya, Anissa Rahmasarita Putri, akan menjelaskan tentang soal dan jawaban nomor C dan D. Nah, soal yang C, what would you do if you were Troy Norman? Apa yang saya akan lakukan kalau saya menjadi Troy Norman? Nah, di sini saya akan melakukan 3 hal kalau saya menjadi Troy Norman. Yang pertama, saya akan melakukan penolakan untuk melakukan entry yang tidak sah. Nah, di sini saya akan tetap berpegang pada prinsip akuntansi yang benar dan otomatis saya juga akan menolak untuk melakukan pencatatan keuangan yang tidak memiliki justifikasi akuntansi. Nah, meskipun kalau misalnya ada tekanan dari atasan, saya tidak ingin terlibat dari aktivitas yang bisa dianggap sebagai kecurangan. Nah, lalu yang kedua, saya akan melaporkan kejanggalan secara internal. Nah, masalah ini akan saya laporkan ke bagian audit internal atau komite etika perusahaan. Nah, kalau semisalnya perusahaan memiliki saluran whistleblower atau pelaporan pelanggaran secara anonim, saya otomatis akan menggunakan hal tersebut karena hal tersebut akan membantu untuk melindungi identitas saya. Yang ketiga, ini adalah the worst choice, yaitu saya akan melakukan pengunduran diri jika diperlukan. Nah, jika perusahaan tetap memaksa saya untuk melakukan hal yang tidak ada jalan lainnya atau hal tersebut sudah salah, saya akan memilih untuk mengundurkan diri. Walaupun hal ini berisiko untuk membuat saya kehilangan pekerjaan, saya lebih memilih untuk kehilangan pekerjaan daripada saya melibatkan diri saya untuk ke hal yang tidak benar. Saya akan menjaga integritas yang lebih penting daripada terlibat dalam skandal keuangan yang bisa menghancurkan karir saya ke depannya dan kehidupan saya. Lalu soal yang D, who are the major stakeholders in this case? Siapa yang memiliki peranan penting di masalah ini? Yaitu yang pertama ada Troy Norman dan karyawan lainnya yang diberikan perintah oleh atasan untuk menginput data yang tidak sesuai dengan accounting justification. Lalu yang kedua, ada Scott Sullivan sebagai CFO dan Bernie Ebbers sebagai CEO. Mereka berdua lah yang memberikan data laporan keuangan yang tidak sesuai dengan accounting justification. Lalu yang ketiga, ada investor, kreditor, dan bank yang sudah bekerja sama dengan perusahaan WorldCom. Nah, jika perusahaan WorldCom ini membuat laporan keuangan yang tidak sah, otomatis mereka yang akan mengalami kerugian akibat laporan keuangan yang tidak sah ini.
Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai soal CA 2.5 LO4 mengenai Revenue Recognition Principle. Untuk soalnya, after the presentation of your report on the examination of the financial statements to the Board of Directors of Piper Publishing, one of the new directors expressed surprise that the income statement assumes that an equal proportion of the revenue is earned with the publication of every issue of the company's magazine. She feels that the crucial event in the process of recognizing revenue in the magazine business is the cash sale of the subscription. She says that she does not understand why most of the revenue cannot be recognized in the period of the sale. Lalu untuk instructionnya adalah discuss the propriety of timing the recognition of revenue in Piper Publishing's account with respect to the following. A. The cash sale of the magazine subscription. B. The publication of the magazine every month. C. Both events by recognizing a portion of the revenue with the cash sale of the magazine subscription and a portion of the revenue with the publication of the magazine every month. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil diskusi kami. Piper Publishing Company menggunakan metode akuntansi akrual yang mengakui pendapatan saat diterima melalui langganan dari waktu ke waktu sesuai dengan GAAP untuk perusahaan penerbitan majalah. Revenue recognition for subscription-based models follows specific guidelines to ensure accurate reporting, menurut sebuah artikel yang ditulis oleh Danny Smith dalam Longest Running Online Certified Bookkeeping Accounting Course. AAC 606 juga menyatakan bahwa pendapatan dicatat pada saat perolehan. Untuk layanan berlangganan, dilakukan pendistribusian pendapatan selama langganan berlangsung dari waktu ke waktu daripada mengakuinya sekaligus. Pembayaran yang dibayarkan sebelum pemenuhan layanan direpresentasikan sebagai pendapatan yang ditangguhkan, yang umum terjadi dalam pelayanan langganan. Misalnya, jika langganan majalah dibayar setahun sekali tetapi penerbitan dikirimkan secara berkala, perusahaan harus mencatat pembayaran sebagai pendapatan yang ditangguhkan pada awalnya dan mengakui pendapatan langganan setiap bulan. Dari 3 teknik waktu yang direkomendasikan untuk pengakuan pendapatan adalah A. The cash sale of the magazine subscription. Menurut kami, tidaklah tepat untuk mengakui seluruh pendapatan pada saat penjualan tunai. Menurut International Financial Reporting Standards atau IFRS dan Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP, pendapatan hanya boleh dicatat setelah bisnis memenuhi kewajiban kerjanya. Profitabilitas dan situasi keuangan perusahaan dapat salah diartikan bila seluruh pendapatan diakui pada saat penjualan karena langganan majalah mencerminkan komitmen untuk menyediakan beberapa edisi dari waktu ke waktu. B. The publication of the magazine every month. Menurut kami, strategi terbaik adalah mengakui pendapatan setiap majalah diterbitkan secara berkala. Saat bisnis memenuhi komitmen kontraktualnya untuk menyediakan setiap terbitan majalah kepada pelanggan, maka bisnis tersebut menghasilkan atau mengakui pendapatan. Oleh karena itu, setiap terbitan dikirim dalam periode berlangganan, pendapatan harus didistribusikan secara merata dari waktu ke waktu, atau sesuai dengan teknik distribusi yang dapat diterima. Dengan pendapatan ini, pendapatan majalah dan biaya penerbitan serta distribusi seimbang secara tepat. C. Both events by recognizing a portion of the revenue with the cash sale of the magazine subscription and a portion of the revenue with the publication of the magazine every month. Menurut kriteria pengakuan pendapatan, strategi ini biasanya tidak dapat diterima, meskipun bertujuan untuk mendistribusikan sebagian pendapatan di muka dan sebagian lagi seiring waktu. Dikarenakan, pada saat penjualan langganan, bisnis tersebut belum memenuhi tanggung jawabnya. Sebaliknya, saat majalah dipasok, bisnis tersebut akan mengalami kewajiban seiring waktu. Akibatnya, tidaklah tepat untuk mengakui pendapatan apapun sebelum menyelesaikan sebagian layanan langganan. Kesimpulannya adalah bahwa pilihan B atau the publication of the magazine every month adalah tindakan yang tepat. Hal ini menjamin kepatuhan terhadap pedoman pengakuan pendapatan dan memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan perusahaan majalah. Sekian pemaparan untuk soal ini. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil diskusi kami untuk soal CA 2.6 LO4 yaitu Expense Recognition Principle. An accountant must be familiar with the concept involved
determining earnings of a business entity. The amount of earnings reported for a business entity is dependent on the proper recognition in general of revenue and expense for a given time period. In some situations, costs are recognized as expense at the time of product sale. In other situations, guidelines have been developed for recognition costs as expense or losses by other criteria. Instruction yang A. Explain the rationale for recognition costs as expense at the time of product sale. B. What is the rationale underlying the appropriateness of treating costs as expense of a period instead of assigning the cost to an asset? Explain. C. In what general circumstance would it be appropriate to treat a cost as an asset instead of as an expense? Explain. D. Some expense are assigned to specific accounting period on the basis of systematic and rational allocation of asset costs. Explain the underlying rationale for recognition expense on the basis of systematic and rational allocation of asset costs. A. Identify the condition under which it would be appropriate to treat a cost as loss. Untuk instruksi dan jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang E. Explain the rationale for recognition costs as expense at the time of product sale. Biaya diakui sebagai beban saat penjualan produk berdasarkan prinsip pencocokan atau matching principle yang menyatakan bahwa beban harus diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan terkait. Hal ini dilakukan untuk mencerminkan hubungan sebab akibat antara pendapatan dan beban. Contohnya dalam perusahaan dagang, harga pokok penjualan HPP diakui sebagai beban ketika barang dijual karena biaya tersebut langsung berkontribusi terhadap pendapatan dari penjualan tersebut. Yang B. What is the rationale underlying the appropriateness of treating costs as expense of a period instead of assigning the cost to an asset? Explain. Beberapa biaya tidak dapat dikaitkan langsung dengan pendapatan tertentu, tapi tetap harus diakui dalam periode terjadinya karena manfaatnya hanya berlaku untuk periode tersebut. Contohnya adalah biaya sewa kantor atau gaji karyawan. Jika biaya ini tidak segera dibebankan dan justru dikapitalisasi sebagai aset, maka laporan keuangan akan memberikan informasi yang menjelaskan mengenai profitabilitas perusahaan. Yang C. In what general circumstance will it be appropriate to treat cost as an asset instead of as an expense? Explain. Biaya harus diperlakukan sebagai aset jika manfaat ekonomis dari biaya tersebut akan digunakan dalam beberapa periode akuntansi ke depan. Contohnya, pembelian mesin dikapitalisasi sebagai aset tetap karena manfaatnya berlangsung selama bertahun-tahun. Biaya pengembangan perangkat lunak jika memenuhi kriteria tertentu dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Persediaan barang dagang dikategorikan sebagai aset hingga barang tersebut. Untuk soal yang D, some expense are assigned to specific accounting period on the basis of systematic and rational allocation of asset costs. Explain the underlying rationale for recognizing expense of the basis of systematic and rational allocation of asset costs. Jawabannya, beberapa aset memberikan manfaat selama beberapa periode akuntansi, sehingga biaya perolehan aset harus dialokasikan secara sistematis untuk mencerminkan penggunaan manfaat tersebut. Contohnya, penyusutan aset tetap, alokasi biaya aset tetap seperti mesin atau kendaraan selama masa manfaatnya akan mencerminkan penggunaan aset dan menghasilkan pendapatan. Amortisasi aset tak berwujud seperti hak paten atau goodwill yang dialokasikan selama umur manfaatnya. Alokasi biaya ini dilakukan agar laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang E. Identify the condition under which it would be appropriate to treat a cost as a loss. Jawabannya, pertama, satu, biaya memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diukur secara andal. Yang kedua, biaya tidak segera dikonsumsi atau habis dalam periode berjalan. Yang ketiga, biaya berkaitan dengan pembelian barang atau jasa yang dapat digunakan dalam beberapa periode. Contohnya adalah investasi dalam aset tetap, pengeluaran riset dan pengembangan yang memenuhi kinerja, kapitalisasi, serta biaya iklan prabayar yang manfaatnya masih akan berlangsung di periode mendatang. Sekian pemaparan untuk tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dari kami kelompok J. Semoga bermanfaat. Terima kasih.